ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasarad din wakhdhul man khadalal muslimin wansuril mustad'afina minal mu'minin wa ayyidna biruhim minka ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfi banati ayu fatanah miftahul khair. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara sekalian, kemarin kita sudah sampai pada ayat yang ke-9 dari surah An-Nisa yang barusan dibaca dari awal surat sampai ayat yang ke-9, di mana pada ayat yang ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita wal yakhsha, dan hendaknya takutlah alladzina, orang-orang yang kalau taroku, mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka dzurriyyatan di'afan, keturunan yang lemah. Jadi Allah mengajarkan kepada kita agar kita berusaha dalam kehidupan ini mencari penghidupan, karena penghidupan itu diperintahkan oleh Allah untuk dicari, ya, sebagai sampingan dari kehidupan kita yang utama dalam hidup ini, yaitu beribadah kepada Allah. Karena mencari penghidupan adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan bagian kita masing-masing dari pencarian kita dalam penghidupan ini, itu tujuannya diantaranya adalah agar ketika kita mati, kita tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Ada peninggalan barang sedikit untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita, ya. Allah menyuruh agar kita ini takut, jangan sampai meninggalkan di belakang kita keturunan yang lemah.
yakni keturunan yang tidak mengerti agama, yang tidak paham agama, yang tidak tahu caranya hidup, bagaimana hidup ini dijalani dan untuk apa hidup ini. Mereka jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang seperti itu, ya. Khafu, kamu jangan sampai orang-orang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang khafu, mereka takut alaihim terhadap mereka, ya, keadaannya. Falyattaqullah, maka dari itu bertakwalah kalian semua kepada Allah, kata Allah. Maka hendaknya mereka semua bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu, dan hendaknya mereka semua berkata atau mengatakan qaulan sadidan, perkataan yang lurus. Allah menyuruh kita meninggalkan keturunan kita dalam keadaan kuat. Al-mu'minul qawiyyu, kata Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawi, orang beriman yang kuat itu khairun, lebih baik minal mu'minid dhaif, daripada orang beriman yang lemah. Jadi kita berusaha untuk menjadi orang beriman, dan kalau bisa jadi orang yang kuat jasmani dan rohaninya kuat, jasmaninya kuat, mentalnya kuat, jangan mental kerupuk, ya. Mental kerupuk itu gampang melempem, gampang layat, kata orang sini. Ya, terus kita berusaha juga jasmani kita kuat. Ya, makanya olahraga dalam Islam juga diajarkan. Olahraga bagian dari ajaran Islam. Saudara mau lari-lari boleh, tapi jangan pagi-pagi gini. Pagi-pagi ngaji dulu. Nanti sore lari-lari bisa aja, Agus ya. Agus tuh suka lari-lari sore itu. Nah, lari atlet lari itu siang hari kadang-kadang kok. Siang hari lari di tengah lapangan itu. Atlet lari itu. Sampean bukan atlet ya, lari secukupnya aja. Jadi kita berusaha menjadi orang yang beriman, yang kuat. Itu lebih baik daripada orang beriman yang lemah, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyuruh kita semuanya bertakwa kepada Allah, lalu Allah menyuruh kita semuanya berkata dengan perkataan yang benar. Yang dimaksud dengan berkata dengan perkataan yang benar, sebagaimana dijelaskan kemarin, adalah ketika kita mati meninggalkan harta warisan, kita harus berkata yang benar tentang harta kita. Jangan sampai kita berwasiat dengan harta peninggalan kita dengan wasiat yang menyalahi syariat. Jangan sampai kita berwasiat disuruh semua harta kekayaan itu nanti kalau aku mati kasihkan semua ke masjid, kasihkan semuanya ke pondok pesantren. Itu tidak boleh. Walaupun itu kebaikan. Sedekah itu amalan yang utama. Sedekah itu ganjarannya besar sekali. Saudara mungkin enggak nyadar. Sering dibaca ayatnya oleh Pak Iris, ya. Pak Amir suka baca enggak ya? Enggak kayaknya ya. Pak Iris yang suka baca. Ya, ini saya kasih tahu bahwa sedekah itu pahalanya besar. Itu ada dalam surat yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Ini dia. Suratnya namanya surat Al-Hadid. Lah kok yang ini yang dikeluarkan. Nah, ini apa ini? Oh ya. Ini saya bacakan biar ingat. Selama ini mungkin sering mendengar tapi enggak ngeh gitu loh. Enggak perhatian. Nah, sekarang saya bacakan. Ini dalam surat Al-Hadid, suratnya selalu dibaca setiap malam oleh Nabi Muhammad SAW. Paling tidak sampai 3 ayat. Setiap malam kita harus baca surat ini paling tidak sampai 3 ayat ini aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dan seterusnya sampai di ayat yang ke ini. Ini dia ayatnya ya.
Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Oh, ini ayatnya Pak, antara lain ya. Aminu, berimanlah kalian hai orang-orang yang beriman. Lho ki piye to iki? Gimana to ini? Orang beriman kok disuruh beriman? Ya artinya di antara kita yang mengaku beriman ini masih ada yang belum beriman. Makanya disuruh beriman benar-benar. Ya. Aminu, berimanlah kalian semuanya billahi kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya wa anfiku. Kita suruh beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, itu amalan yang paling utama. Amalan yang paling utama dalam hidup ini adalah iman kepada Allah dan kepada Rasul. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat apa itu ya? Ibnu Mas'ud kalau enggak salah ya. Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang utama ya Rasulullah? Beliau menjawab, al-imanu billah, iman kepada Allah. Gitu jawabannya ya. Jadi iman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya itu adalah amalan yang utama. Tsumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Tsumma ayyun ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbuat baik kepada dua orang tua. Tsumma ayyun ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Iman kepada Allah nomor satu, yang kedua salat tepat pada waktunya, yang ketiga berbuat baik kepada kedua orang tua, yang keempat berjihad, bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Tsumma ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al hajjul mabrur, hajjul mabrur kata Nabi, haji yang mabrur. Dia cuma ada 5 amalan utama ya. Nah saudara sekalian, Allah menyuruh berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa anfiku, dan berinfaklah kalian semua. Allah menyuruh kita infak. Dan saudara perhatikan di belakangnya, berinfaklah kalian atau infakkanlah oleh kalian mimma, sebagian saja dari apa yang ja'alakum, dia Allah telah menjadikan kepada kalian, dia Allah telah menjadikan kalian mustakhlafina fihi, orang-orang yang menguasai padanya. Kalau sampean diberi oleh Allah kekuasaan memegang harta, ya, harta itu menjadi milik kalian, milik kita, milik sampean, itu Allah menyuruh infakkan sebagian saja, sebagian aja, nggak usah banyak-banyak. Lalu Allah bilang, falladzina amanu, maka orang-orang yang mereka beriman, minkum, diantara kalian. Jadi orang-orang yang beriman, wa anfaqu, dan orang-orang yang mereka mau menginfakkan sebagian dari harta mereka, lahum, untuk mereka, ajrun, pahala, kabirun, yang besar. Infak fisabilillah, infak itu pahalanya besar. Tapi kalau saudara menginfakkan seluruh hartanya di waktu menjelang kematiannya, dia mengatakan, saya berwasiat ya, nanti anak-anakku semua ini kurang ajar semuanya, gak mau diatur, gak mau dididik, pada berani sama orang tua, gak usah dibagi, gak usah dikasih harta warisan, semuanya hartaku serahkan aja ke pondok pesantren sana gitu. Tidak boleh itu. Sedekah, infak itu amalan utama, tapi saudara menginfakkan harta saudara dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat menjadi dosa, isman kabir, dosa yang besar itu. Nanti dalam surat Al-Baqarah ada ayatnya ya. Jadi begitu. Nah, kemudian kita kembali ke sini tadi ke surat An-Nisa ya, yang menerangkan bahwa ada sebuah hadis yang menerangkan tentang keutamaan amalan-amalan yang utama ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya dalam menjelang kematian, kalau mau berwasiat dengan harta kita, kita maksimal hanya boleh menginfakkan harta kita sepertiga saja. Yang 2/3 dijadikan sebagai harta warisan.
Lalu ada yang harus saya koreksi. Saya mendengarkan rekaman saya sendiri. Loh, aku ngomongnya gini, ngawur ini aku ini. Lagi nggak sadar aku ini. Bukan ngawur tapi lagi nggak sadar. Kok bisa ngomong ini biar aku ini. Ya. Tapi sudah terlanjur di-upload ke internet ya, terpaksa saya koreksi sekarang. Sehubungan dengan masalah orang berwasiat dengan hartanya di menjelang kematiannya, qalal fuqaha, telah berkata ahli-ahli fikih, ingkana jika adalah warasatul mayyit, para pewaris orang yang mati, para pewaris mayit orang yang mati. Jadi apabila para ahli waris itu aghniyaa, kaya-kaya, anaknya kaya-kaya, orang tuanya kaya, anaknya juga kaya, misalnya gitu ya. Ada enggak yang gini? Ada kan ya? Bapak ibunya kaya, anak-anaknya juga kaya raya semua, ada kan ya? Nah, apabila ahli waris orang yang mati, orang yang meninggal dunia itu kaya-kaya keadaannya, ustuhubba lil mayyit, disunnahkan bagi si mati ayas taufa, untuk menyempurnakan, memberikan wasiat kepada hartanya itu as-sulusa, sepertiga, penuh sepertiga. Jadi kalau ahli warisnya itu kaya-kaya, sedekahkan sepertiganya untuk wasiat, untuk diinfakkan sebelum mati. Itu. Fi wasiyatihi, di dalam wasiatnya, penuhi sepertiga. Wa ingkanu, dan jika adalah para ini warasatul mayyit ini tadi, para pewaris orang yang mati atau para ahli waris ini tadi, kanu, mereka adalah fuqaraa, orangnya itu miskin-miskin, fakir-fakir, ustuhibba ya, disunnahkan bahwasanya atau agar yang kuso, dia mengurangi wasiatnya as-sulusa, mengurangi sepertiga, jangan kurang dari sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga, dikurangi, sepertiganya pun dikurangi. Kalau ahli warisnya miskin-miskin, kalau perlu tidak usah berwasiat, nggak usah berwasiat. Dah semuanya untuk ahli waris, gitu ya. Lalu disampaikan oleh Ibnu Katsir sebuah hadis yang berbunyi seperti ini. Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah berkata, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut. Ijtanibus sab'a, jauhilah 7 perkara, jauhilah 7 al-mubiqat, yang membinasakan. Jauhilah 7 hal yang bisa membinasakan diri kalian, kata Rasulullah. Kila, ditanyakanlah kepada Rasulullah oleh para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mahunna, dan apa itu, apa dia itu ya Rasulullah, apa 7 perkara yang kita diperintahkan oleh engkau supaya menjauhi itu. Qala, Rasulullah menjawab, yang pertama asyirku billah, jauhilah perbuatan syirik kepada Allah. Masya Allah, syirik kepada Allah, jangan sampai loh. Kita hormat bendera itu hati-hati loh. Kalau enggak benar niatnya, syirik loh itu. Memperlakukan bendera itu loh, walaupun bendera merah putih itu bendera negara kesatuan Republik Indonesia, kita tidak boleh memperlakukan bendera itu seperti Tuhan, tidak boleh. Itu barang mati itu. Tidak boleh kita perlakukan seperti kita memperlakukan kepada Tuhan, kepada Allah, tidak boleh. Syirik itu namanya. Jadi misalnya ini ya, benar dicium-cium. Aduh, jangan jasamu ya. Aduh. Menangis kayak itu, enggak boleh. Sampai menangis itu kepada Allah, bukan menangis kepada bendera. Syirik itu. Hati-hati. Ini saya kasih tahu biar tahu. Karena enggak ada yang kasih tahu tuh di internet di ceramah-ceramah itu. Ijtanibus sab'a, jauhilah 7 perkara al-mubiqat, yang membinasakan. Apa itu? 1, asyirku billah, syirik kepada Allah. Termasuk syirik kepada Allah adalah kita bilang, dokternya di sana hebat karena dia sembuh penyakitku. Wah, enggak boleh. Sampeyan sembuh bukan karena dokternya hebat, bukan. Yang hebat itu cuma Allah. Enggak ada yang lebih hebat dari Allah, itu enggak ada. Ya. Indonesia hebat juga enggak ada. Apu sitok kuwi. Indonesia hebat apa? Hebat korupsinya iya. Tuh, ya. Hebat enggak adilnya iya, betul. Hebat zalimnya iya. Ya,
Nah, tapi kalau hebat tenanan ya enggak, belum, enggak ada dan enggak ada tuh. Yang hebat itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita minum obat sembuh karena dikasih obat oleh seorang dokter, kita berterima kasihnya bilangnya kepada Allah. Alhamdulillah, Allah telah menyembuhkan aku melalui dokter itu. Nah, gitu yang benar. Allah menyembuhkan aku melalui Pak Wahid. Nah, itu Pak Wahid tidur enggak ya? Oh, enggak ya. Satu, syirik kepada Allah. Yang kedua apa? Wasihru, dan sihir. Perbuatan sihir, ilmu sihir itu haram. Itu dosa yang bisa membinasakan kita. Jadi saudara tidak boleh belajar ilmu sihir. Sihir itu ada ilmunya, ada. Saudara bisa belajar, bisa. Tapi itu mempelajari ilmu sihir itu pelajaran haram. Haram itu. Ilmu sihir itu ilmu yang haram. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Yang ketiga, setelah syirik kepada Allah dan sihir, mempelajari sihir atau melakukan sihir, yang ketiga adalah wa qatlun nafsi, dan membunuh manusia, membunuh orang allati yang haramallahu, Allah telah mengharamkan membunuh orang, illa bil haqqi, kecuali dengan cara yang benar. Membunuh orang yang dibenarkan oleh Allah itu hanya dalam perang saja. Kalau dalam perang sampean harus membunuh, iya kalau nggak bunuh sampean yang dibunuh nanti. Dalam perang atau dalam pelaksanaan hukuman mati itu tidak berdosa. Membunuh orang karena melaksanakan hukuman mati itu diperbolehkan oleh Allah, ya. Jadi tapi selain itu seperti yang dilakukan oleh Pak Sambo ini yang lagi ngetren ini, itu tidak boleh dengan alasan apapun, tidak boleh, apalagi ajudannya sendiri, ya, tidak boleh itu. Ya, yang keempat, wa aklur riba, dan memakan harta riba, memakan hasil penghasilan penghidupan, penghasilan cari makan dari hasil riba, dari rentenir, itu membinasakan saudara dan bisa menjerumuskan saudara ke dalam neraka gara-gara penghasilan, memakan dari penghasilan situ. Yang keempat, wa aklu, dan memakan malal yatim, harta anak yatim. Ya. Jadi yang pertama syirik, kedua sihir, ketiga membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan Allah, yang keempat memakan riba, yang kelima memakan harta anak yatim, yang keenam watawalla yaumaz zahfi, dan berpaling atau lari pada hari berkecamuknya peperangan. Jadi perang sedang berkecamuk, sedang berlangsung seru, saudara lari, nggak mau mati, aku nggak mau mati, aku lari aja aku. Oh, dosa besar sampean. Tidak boleh lari dari pertempuran, itu tidak boleh. Yang terakhir, wa qadhful, dan menuduh al-muhsanati, orang yang baik-baik, al-mu'minati, menuduh perempuan yang baik-baik, al-mu'minati, perempuan-perempuan beriman, al-ghafilati, perempuan-perempuan yang lalai dari perbuatan jelek, menuduh perempuan-perempuan baik-baik berzina. Menuduh orang berzina itu dosa besar. Jadi saudara jangan main-main dalam soal menuduh orang. Cuma melihat orang masuk hotel bareng, di kamar hotel bareng itu aja, terus saudara siarkan, oh sudah berzina, berbuat mesum. Tidak boleh. Belum tentu dia di kamar itu berbuat mesum loh itu. Mungkin cuma ketemu sebentar gitu, ngomong-ngomong sebentar terus keluar lagi. Nah, mungkin cuma ngasihkan duit. Wah, ini titipan dari bapak sampai tadi ke sini nih Bu, Mbak. Tuh, ini saya yang dititipin nih. Ya. Walaupun cara seperti itu juga kurang baik, ya. Menyerahkannya ya jangan dengan cara seperti itulah. Itu akan menimbulkan kecurigaan orang. Akhirnya orang terus curiga, terus jadi ngomong yang enggak benar itu tadi. Nah, itulah makanya kita disuruh berhati-hati dalam bertindak, dalam berbuat. Patut enggak kita lakukan ini? Seorang ustadz makan di warung yang di situ banyak berkumpul peminum-peminum, penjudi-penjudi, misalnya kayak begitu. Patut enggak? Janganlah, jangan. Makannya di warung itu enggak apa-apa, haram. Tapi saudara lihat sekelilingnya itu loh. Makanannya halal. Aku bilang haram tadi. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah sampai masih hidup semua. Masih melek semua ya, bisa ngoreksi saya kalau salah. Saudara makan di situ di warung itu halal. Tapi lihat kanan kirimu itu loh, penjudi semua di situ itu. Nah, makan kurang patut, tidak patut. Jadi jangan. Itulah saudara sekalian guru-guru zaman dulu itu. Zaman dulu Pak.
Zaman saya masih kecil dan sebelum itu, guru-guru zaman dulu itu, mereka itu gak mau makan sembarangan, dilihat di muridnya, gak mau mereka, menjaga harga diri. Terus murid-murid zaman dulu juga begitu. Murid-murid zaman dulu bukan zaman sakniki. Zaman sekarang. Zaman sakniki guru aja cari duit. Ada rektor itu korupsi. Ya suka bilang orang Islam dikit-dikit kadrun, radikal, tiba-tiba dia korupsi. Nah, suka ngomong radikal, sekarang korupsi. Rektor itu, gaji rektor itu gede loh, Pak. Daripada gaji kepala sekolah ya, daripada gajinya Bu Arum. Mana Bu Arum? Bu Arum kan jadi kepala sekolah kan? Ya. Nah, gajinya Bu Arum sama gajinya rektor seberapa? Enggak ada apa-apanya. Korupsi, Pak. Astagfirullahaladzim. Ketangkap KPK tuh, OTT KPK. Nah, sebelumnya suka bilang radikal. Orang pakai anak mahasiswanya pakai cadar dibilang radikal ini. Mahasiswa dosennya belajar agama dibilang ini dosen-dosen radikal ini. Belajar agama kok dibilang radikal gimana sih? Nah, sudah kembali ke sini ya. Jadi guru-guru murid-murid zaman dulu itu termasuk saya masing-masing mengalami. Itu kalau gurunya pulang sekolah, bubaran sekolah, gurunya jalan dikit jalan kaki gitu ya. Muridnya itu enggak berani, Pak, mendahului itu enggak berani. Jalan di belakangnya. Nunggu gurunya belok baru dia lewat. Kalau sekarang jangan ditanya, Pak. Gurunya jalan kaki, muridnya naik mobil, naik motor. Gurunya jalan kaki, muridnya naik motor, wang. Siang Bu, itu gitu. Zaman sekarang kayak gitu. Iya toh? Ya enggak diajari adab, enggak diajari lagi budi pekerti. Di rapot tuh sekarang enggak tahu sekarang masih ada enggak tuh? Akhlak budi pekerti masih ada enggak? Hah? Enggak ada. Oh ada, alhamdulillah kalau masih ada. Akhlak budi pekerti itu ditulis itu, dan itu unsur utama untuk naik kelas apa tidak. Kalau akhlak budi itu yang di atas itu ditaruh di paling atas dulu itu, akhlak budi pekerti dan sebagainya. Itu kalau ada yang merah nggak naik kelas tuh anak. Itu. Ya, sudah kembali ke sini ya. Jadi saudara tidak boleh menuduh perempuan baik-baik berzina walaupun melihat kelihatan ini ada orang laki perempuan di suatu tempat sendirian ini mesti berzina, ini tidak boleh. Belum tentu berzina itu, jangan. Ya, menuduh orang baik-baik berzina itu dosa besar. Nah, sekarang kita masuk ayat berikutnya. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yakuluna mereka memakan amwala harta-harta al-yatama anak-anak yatim itu. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim itu zulman dalam keadaan zalim dengan cara yang zalim. Innama sesungguhnya tiada lain yakuluna mereka sama dengan memakan fi butunihim ke dalam perut mereka naron api seperti orang yang memakan api neraka, seperti orang yang memasukkan ke dalam perutnya api. Wasayaslauna sa'ira dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Jadi saudara sekalian, ayat ini dengan jelas, ini tafsirnya saya kira enggak perlu panjang-panjang dan memang tafsirnya juga enggak panjang. Allah berfirman, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim dalam keadaan zalim, dengan cara yang zalim, karena memakan harta yatim diperbolehkan tapi tidak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak zalim itu. Kalau melampaui batas, melampaui keperluan kamu, itu zalim namanya. Nah, orang-orang yang memakan harta milik anak yatim dalam keadaan zalim atau haraman dalam keadaan haram, bighairi haqqin dengan tanpa hak, dengan tanpa cara yang benar, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya tiada lain mereka sama dengan memakan ke dalam perut mereka api, yakni nanti di hari kiamat, yaumal kiamati, pada hari kiamat akan kelihatan di sana. Ada orang yang memakan api.
Nah, orang yang makan api itu waktu di dunia dulu ini suka makan harta anak yatim ini orang ini gitu. Ya ini biaklihim dengan sebab memakannya mereka amwalal yatama akan harta anak yatim zulman dengan cara yang zalim fid dunya di dunia naro jahannama sama dengan memakan api neraka jahanam. Wa sayaslauna dan mereka akan masuk biaklihim dengan sebab memakannya mereka akan harta anak yatim tadi masuk ke dalam apa? Sa'iron neraka sa'ir yaitu yadkhulunaha mereka akan memasuki neraka sa'ir. Nah, setelah ini baru kita masuk ke tentang berapa bagian-bagian dari harta-harta kita yang berhak diberikan kepada anak-anak keturunan kita. Bagaimana cara membaginya dan berapa besar bagian dari setiap orang yang berhak menerima warisan dari para ahli-ahli waris tadi akan kita sampaikan besok pagi insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, mengampuni dosa dan kesalahan kita, memberi keikhlasan kepada kita dalam mengamalkannya, memberi kepada kita istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.